kita hanya pengawal sebulan 3. Semoga perjalanan lancar, tidak ada hambatan. Amin. Air sungai otomatis berubah. Soalnya kalau misalnya dikala musim hujan, di tanah itu ngikut dengan air. Iya, memang karakteristiknya kan sungai Indonesia ya coklat. Cuman kalau misalnya lagi musim panas, mungkin misalnya panas nyampe 6 bulan atau misalnya apalagi lah nyampe 1 tahun gitu, ini jernih banget, bening. Kalau penduduknya sekarang berapa ini? Penduduk di bawah sekarang ini yang tinggal di Kampung Naga sekarang ada 305 orang dari 101 kakak. 101 kakak. Soalnya kalau misalnya di bawah, kebetulan di bawah bukan orang yang dibatasi atau rumah yang membatasi. Soalnya kalau di adat itu yang membatasi luas, letak Kampung Naga kan ada 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang luasnya 1 jengkal tidak boleh nambah. Ya itunya letaknya luasnya. Ya terpaksa posisi. Rumahnya nggak boleh nambah. Kalau rumah boleh nambah kalau ada lahan, cuman lahannya yang membatasi. Jadi terpaksa sebagian besar posisi warga Kampung Naga tinggal di luar, itu yang sudut sana seperti di atas. Gitu. Soalnya yang di bawah bukan orang yang membatasi atau rumah yang membatasi, itu luasnya. Tapi banyak nggak Pak yang penduduk sini yang merantau misalnya ke Jakarta? Kalau misalnya yang merantau warga Kampung Naga banyak sekali yang keluar, seperti Jakarta, Bogor gitu, yang jualan gitu di sini terbuka. Kalau ada Kampung Naga terbuka, beda dengan Baduy gitu kan. Ya. Kalau Baduy kan terikat, tapi kalau Kampung Naga ini terbuka. Dikala misalnya anak mudanya pengen keluar, pengen mengenal adat budaya di luar, di luar juga boleh misalnya berpikir intelektual, wawasan global. Cuman ingat kalau di adat itu lampahnya harus lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Ini beda sedikit, bukan nggak boleh hidup gaya gitu seperti itu. Cuman gaya hidup jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Satu rumah berapa kepala keluarga? Di sini diposisikan satu rumah satu kepala keluarga. Tapi dikala misalnya ada anaknya yang belum mempunyai, udah berkeluarga misalnya, belum mempunyai bikin rumah atau misalnya di luar bikin rumah, itu bisa satu rumah 2 kepala keluarga dulu sebelumnya. Tapi tetap di sini kalau misalnya di sini satu rumah diutamakan 1 kepala keluarga. Namanya apa nih? Ketuanya apa? Di sini kalau misalnya di adat memang ada formal dan non formal Bu. Kalau misalnya dari formal sama di sini ada RT, RW, nyampe kadus juga. Tapi namanya juga adat tetap yang berwenang di sini dari lembaga adat. Nah kalau dari lembaga adat ada 3. Yang ke satu bisa julukannya bisa disebut kuncen. Kuncen itu juru kunci. Kuncen yang sekarang ini yang dijabat oleh Bapak Ade Suherlin, mungkin ntar bisa ketemu di bawah. Tugasnya dia mempunyai pancen, pemangku sekaligus yang ngelola adat. Kedua ada lebe, tugas lebe untuk sarana keagamaan, dan yang ketiganya ada puluh adat yang mempunyai pancen. Puluh adat itu ngurus laku meres gawe atau mengayomi warga. Terus yang 3 tadi kuncen, lebe dan puluh adat itu jabatan secara garis keturunan, secara turun-temurun kadang-kadang nyampe sumber hidup itu selagi mampu, dan itu keturunan laki-laki. Kuncen itu yang ada Pak Ade. Pak Ade Suherlin. Oh itu berarti Itu keturunannya. Tapi kalau lebih sama Kalau misalnya jabatan lebe ya, misalnya kuncen bisa menjabat lebe dan punduh gitu, turunan kuncen. Tapi turunan lebe atau misalnya punduh tidak bisa menjabat ke kuncen. Umum, kalau ini cuma satu aja untuk kebutuhan umum. Tapi kalau misalnya lain ini udah milik masing-masing warga. Tapi kalau untuk kamar mandi itu umum semua. Ya, kalau misalnya. Tapi di sini ada yang tertutup gitu. soalnya banyak turis. Alhamdulillah kalau bisa di sini memang di sini tidak ada penginapan, tapi anak-anak sekolah bisa nginep di masing-masing warga gitu. Di salah bisa itu di rumah masing-masing warga. Jadi dari segi konsep pola hidup bersama alamnya gimana, paginya gimana, malamnya gimana. Bisa itu. Itu bisa di masing-masing. Cuman tetap di awalnya sudah itu adalah kamar mandi rumah ada kamar mandi. Jadi kamar mandi diposisikan di luar area perkampungan semua, ada yang tertutup, ada yang setengah badan, terus ada yang terbuka seperti itu. Untuk cuci wadah atau barang-barang bekas itu bisa dicuci di situ. Jadi kalau di sini air yang sudah dipakai langsung terbuang ke sungai Culan. Jadi air yang udah dipakai nggak dipakai lagi. Dan di
sini air mengalir terus, dan untuk masalah sumber mata air, malahan di sini ada salah satu sumber mata air yang air busuk, kebetulan adanya letak di atas. Jadi khusus itu untuk masak, semua warga ngambil di situ kalau untuk masak minum. Dari dalam keluar jelas kelihatan di kala siang. Tapi kalau malam terbalik, dari luar ke dalam yang jelas kelihatan, soalnya di dalam ada sinar lampu. Dari ya agak seperti ini ya. Dari dalam keluar agak jelas kelihatan. Tapi kalau malam terbalik ini. Kalau ke dalam aja, ke dalam aja nggak apa? Pak, di dalam tuh ke dalam aja. Sambil tunggu di sini, beliau memekarkan keahlian ini dari kayu, bikin tangkir seperti ini kan dari bambu gitu kan. Jadi setelah ini juga buatan pembunuh kampak. Jadi di sini selalu menggunakan kerangka seperti ini biar aman. Ini kampak. Kayu yang kuning, kayu nangka. Ini kayu nangka. Tapi kalau misalnya ini ada yang merah seperti ini, kijulang. Ini alat-alatnya. Jadi alat-alatnya kalau bisa di sini kan nggak ada listrik secara manual. Dia mulai gergaji yang besar nyampe yang kecil seperti ini ada. Bikin sendiri papundu gitu. Papundunya lagi di bawah lagi ada yang tadi. Papundu yang udah tua yang jenggotnya udah putih. Nah, lumbu padi umum udah dipilih di sini Bu, yang ini. Jadi di sini ada luit, ada lumbu padi umum. Jadi lumbu padi umum itu seperti kalau misalnya di bawah itu bekasnya. Pakai gergaji besi, cuman secara pelan-pelan ya. Kalau di sini kan nggak ada listrik gitu, segala sesuatu menggunakan. Jadi beliau kan dikasih madat oleh Pak Kuncen. Di sini kan ada Kuncen, Lepe dan Bulu Adat. Kalau Bulu Adat kan mempunyai tugasnya ngurus laku beres gawe atau melayani warga. Namanya Pak Maun. Kalau Pak Kuncen Pak Ade, kalau Pak Lebenya Pak Hene. Kalau mau ngambil gambar bisa dari sini. Sasak gede ya? Ini sasak besar, semuanya oleh anyam sasak semuanya, nggak ada bilik gitu. Jadi bangunan ini sekarang ini paling dipakai tempat lembaga adat melaksanakan acara adat seperti rerean dari Pak Kuncen, seperti yang tadi Pak Kuncen gitu kan. Jika ada acara adat keluar dari Bumi Ageng, tapi acara adat tentu di masjid. Memang
memang seperti di sini benteng-benteng batu, sepintas cuma disusun, ini nggak pakai pasir atau semen, alhamdulillah nggak pernah jatuh juga. Apalagi dari segi konsep pola hidup bersama alam, perekonomian seimbang. Kecuali mah kalau misalnya ini untuk bak air. Mau ke atas, lihat ke atas? Kita boleh foto dari sini. Boleh foto dari sini. Tapi kalau misalnya ngambil gambar dari atas ke bawah itu silakan. Cuman kalau misalnya mau diarahkan ke sini, ya harus jaga jarak yang minimal 5 meter, bisa dari sini. Ya, itu untuk selain untuk pasangan udara. Terus yang dikeramatkan selalu dipakai seperti ini. Dikeramatkan, nah ini dulunya bekas lumbung padi umum. Sekarang lumbung padi umum sudah di atas. Jadi patilasan selalu dipakai. Jadi kalau pas ada acara adat, dibersihkan. Sini yang tinggal di luar, di sini bisa menikmati ini. Jadi kalau misalnya sini pintu baru 1 dan jendela 1. Semua universitas itu kan pengen merasakan dari segi konsep pola hidup bersama alam, merasakan malamnya gimana, paginya gimana, bisa tidur di sini. Ya disekat bikin bangunan ruang tamu. Kalau dulunya di sini bangunan, di sini paling ada kamar dan ada goa. Di sini ngebelang semuanya. Tapi kalau sekarang disekat udah ada ruang kamar tamu. Udah disekat loh. Gelap, Pak. Ada ikan juga. Terus kalau misalnya di sini warga kampung, nah kenapa misalnya di sini kandang ayam selalu disimpan di bawah bangunan? Soalnya kalau bangunan seperti ini musuhnya rayap. Nah, dalam tidak sengaja dikala ada rayap 1 atau 2 mematuk misalnya ke kayu, bisa dipatuk oleh ayam. Fungsinya itu ayam membunuh rayap gitu. Selain ayam bisa membunuh rayap, soalnya posisi ayam disimpan di bawah. Kenapa misalnya di bawah? Soalnya di sini warga kampung Naga masak masih menggunakan kayu bakar. Otomatis kalau menggunakan kayu bakar banyak abunya. Abu ntar kalau rajin dibuang ke bawah, ntar dibawa oleh ayam ditakar. Tercampur dengan kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan bisa dibangkat. Fungsinya untuk pupuk. Ya bisa juga dari alam kembali ke alam. Itu segala sesuatu kalau di sini istilahnya udah dipikirkan dulu, jadi supaya semuanya bisa terpakai. Ya, alhamdulillah kalau seperti di sini menggunakan, walaupun segala sesuatu menggunakan dari alam, bangunan dari alam, masak masih menggunakan kayu bakar, tapi bisa disebut kebutuhan terpenuhi alam tetap lestari. Nah ini jadi anyaman yang tadi yang diserut awalnya, nganyamnya seperti ini dasarnya. Jadi seperti ini untuk piring, ini yang opa, ini yang kecil. Jadi Biasanya suka dipakai dodol ya, Wah, Pak. Pakai jadi dodol ya. dodol Garut dari sini. Iya. Ini seperti ini. Cadangkan pakai dodol Garut. Nah, kalau misalnya ini nampan kan bisa ini pakainya ya, jadi bisa digabung dengan anyaman Berani juga. ya, Bu? Harga teman. Sabar aja. Biasa nama 35, Ibu. Harga dulur gitu 35. Pakai dicatat ya. Ya. Apalagi kalau misalnya ini kan yang disebut bambu tali itu namanya bisa lentur. Ya mungkin aku gitu kan. Kita sudah menyelesaikan rute Kampung Naga dari berangkat sampai pulang selamat dengan nilai 99. 99 Tanpa musuh. tanpa musuh. Polres Ciamis. Yes.